Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal yang ke-100. Demikian firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu saya sekalian, hari ini kita diingatkan bahwa kita sebagai ciptaan Tuhan seharusnya bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita diajak untuk beribadah dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Kita datang ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai dalam bait-Nya yang kudus. Bapak Ibu, kita berefleksi sejenak selama ini ketika kita beribadah. Apakah sungguh-sungguh kita bersukacita seperti pemazmur ini? Apakah ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita datang dengan sorak-sorai yang besar di dalam hati kita? Karena kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ataukah justru sebaliknya, kita beribadah hanya karena itu kewajiban? Ketika memuji Tuhan, seringkali mulut kita terkatup dan hanya mengamati para penata layan Tuhan. Atau mungkin kita ikut bernyanyi, tetapi hati kita sesungguhnya hanya berdiam diri. Bapak Ibu, pemazmur mengajak kita untuk sekali lagi mengingat, karena sesungguhnya kita sudah tahu bahwa Tuhan adalah pencipta kita. Tuhan adalah yang menjadikan kita, dan bahkan kita ini dianggap sebagai umatnya sendiri, kawanan domba di mana Tuhan sendiri sebagai gembalanya. Kalau kita mempunyai Tuhan sebagai gembala, maka sesungguhnya kita merasa aman. Kita merasa cukup. Itu sebab kita diajak untuk masuk pintu gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur. Bersyukur karena penggembalaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam pelataran Tuhan dengan puji-pujian dan bersyukur kepadanya. Bapak Ibu saudara sekalian, di penghujung dari Mazmur 100 ini dengan sangat baik pemazmur mengingatkan, kenapa sih kita itu harus bersukacita, bersorak-sorak, memuji Tuhan, bersyukur kepadanya. Dikatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Kasih setianya bukan hanya untuk sejangka waktu, bukan hanya ketika kita hidup di dunia ini, tapi selama-lamanya. Ini artinya tidak berbatas waktu. Bahkan kesetiaan Tuhan itu turun-temurun. Bapak Ibu, Tuhan itu setia terhadap ciptaannya. Tuhan setia kepada umat pilihannya. Bapak Ibu, kalau kita ingat ke belakang, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, menciptakan isi dunia ini, Dia menciptakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Tempat, makanan, tumbuh-tumbuhan, aktivitas. Tuhan menciptakan itu semua, baru menciptakan manusia. Ini wujud pemeliharaan Tuhan yang nyata. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak tinggal diam. Dengan gercep, dengan gerak cepat, Tuhan langsung mencanangkan, mendeklarasikan, menyatakan dengan jelas bahwa Ia sendiri yang akan membuat karya keselamatan untuk membebaskan manusia dari ikatan dosa, keturunan dari perempuan, yaitu Hawa. Keturunan ini merujuk pada Kristus yang akan meremukkan kepala si ular. Ini pun adalah wujud kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak rela melihat umatnya terikat dosa selama-lamanya. Tuhan setia kepada ciptaannya. Tuhan setia kepada kita. Bapak Ibu saya sekalian, itulah sebabnya pemazmur mengingatkan kita. Dia adalah Allah yang setia. Mari memuji Dia dengan segenap hati, dengan penuh sukacita. Karya Kristus lengkap, karya Kristus nyata,
bukan hanya untuk orang-orang sebelum Kristus, bahkan untuk orang-orang setelah zaman Kristus sampai kepada kita pada saat ini. Setiap kita yang percaya kepada Kristus sesungguhnya adalah ciptaan baru. Kita mempunyai hati yang baru. Dan sesungguhnya kasih setia Tuhan terus tinggal di dalam kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali, sampai ada langit dan bumi yang baru, di mana kita semua nantinya dibawa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang tidak ada penderitaan, tidak ada kesedihan, tidak ada air mata. Bukankah ini kesetiaan Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan? Mari bersukacitalah karena itu. Mari nyatakan syukur kita di dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita. Bila semuanya memunculkan, menampakkan anugerah Allah yang melimpah di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.